Salam dan bahagia. Tanpa terasa, hampir 6 bulan saya menempuh pendidikan calon guru penggerak Angkatan 4, di mana sepanjang waktu tersebut banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh melalui proses kolaborasi maupun bimbingan langsung oleh fasilitator, instruktur, dan pengajar praktik. Ditambah lagi kegiatan aksi nyata yang memberikan tantangan dan motivasi tersendiri untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang didapat untuk diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Apa yang saya dapatkan ini tentunya akan saya terapkan secara konsisten di kelas maupun di lingkungan sekolah agar dapat memberikan dampak positif bagi siswa maupun para warga sekolah. Dalam upaya mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh, serta hasil aksi nyata yang saya lakukan, saya telah mulai melakukan sosialisasi kepada para siswa maupun kepada rekan sejawat, baik secara langsung maupun melalui media-media elektronik. Guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang memberikan keteladanan, tuntunan, dan dorongan semangat secara konsisten untuk dapat menumbuhkan karakter dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya akan berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai universal. Pada saat tertentu, pastinya saya akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah kondisi di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan, di mana secara moral adalah benar, namun saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah kondisi di mana seseorang dihadapkan dengan kondisi benar dan salah. Suatu kondisi yang jelas untuk membuat keputusan benar atau salah. Jika pada suatu saat saya dihadapkan pada situasi bujukan moral, tentunya saya harus mampu mengambil keputusan yang tegas dengan mempertahankan nilai benar tersebut. Namun, akan berbeda bila yang saya hadapi adalah dilema etika. Dalam situasi dilema etika ini, tentunya ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang saling bertentangan, sehingga saya perlu melakukan analisis terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Dilema apa yang terjadi pada situasi tersebut? Apakah paradigma individu melawan masyarakat, rasa kasihan melawan rasa keadilan, kebenaran melawan kesetiaan, atau paradigma jangka pendek melawan jangka panjang? Setelah mengenali nilai-nilai yang bertentangan dan paradigma yang terjadi, selanjutnya saya menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan situasi dan permasalahan yang terjadi. Apakah menerapkan prinsip berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli? Agar keputusan yang saya ambil tepat dan bermanfaat, serta memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain, maka saya harus menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang terjadi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, melihat fakta-fakta yang terjadi dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Di antaranya, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan.
Dan langkah ke-9, melihat lagi keputusan serta merefleksikannya. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini akan saya terapkan mulai hari ini terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Pertama-tama, saya akan membuat perencanaan yang baik. Kemudian, saya tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan dan menerapkan keterampilan sosial emosional. Lalu, saya melakukan langkah pengambilan keputusan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga ke depan, sebagai pemimpin pembelajaran, saya lebih bijak dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan kebahagiaan kepada semua pihak. Saya juga akan mencatat rencana-rencana yang akan saya lakukan ini berupa agenda-agenda penting yang memerlukan pertimbangan nilai-nilai moral yang terjadi, yang akan mendampingi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, dan CGP-CGP lainnya, yang mana tentunya mereka telah memiliki pengalaman menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bersama mereka, saya akan berkolaborasi mengatasi permasalahan yang terjadi dan merefleksikan semua keputusan yang sudah saya ambil, sehingga kepentingan semua pihak dapat dipenuhi. Memang tidak mudah menjadi pemimpin pembelajaran, namun bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil, seorang guru harus mampu menerapkan nilai-nilai yang dimilikinya berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip dilematika. Ada pemikiran yang matang dan logika yang runtut di setiap pengambilan keputusan pada permasalahan dengan didukung 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian jurnal monolog singkat ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.